jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tentang lakukan ini, kelak kuburmu akan terang bersinar. Masya Allah, tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita, amalan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menjaga sholat 5 waktu di waktu lapang ataupun sempit. Yang kedua, bicara masalah sifat dan sabar atau sikap sabar. Yang ketiga ya adalah rutin dan selalu membaca surah Al-Mulk sebelum kita tidur setelah sholat isya. Ya Masya Allah. Jangan pas lagi mau tidur kata Ustaz Syam. Ntar keburu tidur duluan surat Al-Mulknya belum kelar katanya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Berbicara tentang amalan yang selanjutnya yang keempat. Ini adalah katanya kalau kita mau bikin kubur kita terang ya. Dan juga pahalanya besar berhubungan dengan keikhlasan nih Bib. Ini mohon izin penjelasan ini. Apaan sih gerangan? Oh, apa sih gerangan? Tafadhol Bib. Baik, izin Sa Maulana Syam Fadli. Masya Allah masih bertemakan tentang berusaha agar kuburan kita ini terang benderang. Jadi tadi sudah yang 1, 2, 3, sekarang yang keempat. Jadi apa amalan yang supaya kuburan kita ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan wakaf untuk kebutuhan umum. Masya Allah. Ini tidak gampang. Jadi kalau ada pertanyaan, apa sih perbedaan wakaf misal dengan sedekah? Kan wakaf dan sedekah. Wakaf ini lihat dari kalimat waqafa. Asalnya waqafa berdiam, stop tempatnya. Tapi amalnya terus menerus. Contoh dari zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa alali ketika gadimal Madinah, Nabi ketika sampai di kota Madinah, Nabi pengen beli tanah kepada Bani Najjar. Pertama kali masjid yang dibangun, ya. Pertama kali masjid yang dibangun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya berikan berapa harganya ini tanah agar bisa aku bangun ini masjid. Kata Bani Najjar mengatakan ini di antara dalil wakaf itu pernah terjadi di zaman Nabi. Di antaranya kata Bani Najjar, tidak aku jual tapi aku berikan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid tersebut wakaf daripada Bani Najjar. Jadi artinya di antara salah satu. Nah ini sesuai dengan makanya Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, Rasul mengatakan idza mata ibnu Adam in qata'ah amaluhu illa min thalas, di antaranya sadaqatin jariyah. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan apabila meninggal anak Adam maka terputus amalnya kecuali amal jariyah. Ini di antara amal jariyah adalah wakaf. Orang mewakafkan tanah buat masjid, wakaf berhenti tanahnya, tapi amalnya terus menerus. Itulah perbedaannya. Kalau persamaannya dengan sedekah, dua-duanya buat kebaikan. Tapi perbedaannya kalau sedekah habis, kita kasih anak yatim sedekah, habis sampai situ dia makan, dapat pahalanya saat itu, tapi tidak terus menerus. Tapi ketika wakaf misalnya kita bangunkan anak yatim, misalnya pesantren khusus anak yatim, nanti diwakafkan. Jadi terus menerus dari sampai itu dipergunakan, terus menerus sampai hari kiamat kita mendapatkan pahala amal jariyah tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memberikan wakaf tidak gampang, karena tidak gampang pahalanya besar. Di antara pahala yang bagus memberikan wakaf tersebut, kuburan kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wakaf nggak ada urusannya sama ahli waris. Kadang-kadang kalau udah wakaf sudah, wakaf aku wakafkan ini tempat karena Allah Subhanahu wa taala. Kesian orang yang wakaf kalau dimasalahkan sama ahli warisnya. Biar kuburannya diterangi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak, sudah diwakafkan ahli waris berebut lagi. Oh enggak ada suratnya, enggak ada ini, ada segala macam. Nah ini namanya gila dunia, gila harta. Artinya kalau sudah diwakafkan sama orang tua kita, tidak berhak lagi seorang anak atau ahli waris mengambil hak dari wakaf tersebut. Ada surat atau tidak ada surat, kita harus jujur. Orang tua saya sudah mewakafkan ini tempat. Jadi nggak harus juga ada bukti surat. Tapi alangkah bagusnya bagi yang ingin mewakafkan, hitam di atas putih lebih afdol. Supaya kedepannya tidak ada masalah dari anak-anak kita, anak-anak cucunya. Jadi nggak ada lagi hak ahli waris untuk mengatur tempat wakaf tersebut. Jadi kalau pengen terang,
silakan memberikan wakaf. Masya Allah. Jadi amalan yang keempat ini adalah memberikan wakaf. Nah, bicara masalah wakaf ini ternyata memang jariahnya, amal jariahnya ini ngalir terus ya. Ngalir terus. Selama itu tempat masih ada ya, pokoknya itu nggak berhenti-berhenti. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Nikmat, buat jamaah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki Amin, berwakaf. amin ya insyaallah. Allah, amin ya Rob, amin. Nah ini sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih ada lagi nih ya beberapa kesalahan ya kita punya tayangan dalam berwudu. Kenapa nih kita salah dalam berwudu? Coba kita lihat contohnya aja, ini dia. Baca doa sebelum wudhu. Basuh anggota wudhu dengan sempurna. Hemat air saat berwudhu. Oke, masih pintar. Cukup 3 kali membasuh anggota wudhu. Hirup air ke hidung dengan tangan kanan lalu buang dengan tangan kiri. Iya, ini sebenarnya masih panjang ya. Cuma kalau misalnya kita lihat semua nanti nggak tahu sih ya takutnya ini. Tapi nanti dijelaskan aja sama guru kita nih. Tapi bicara masalah tentang amalan yang kelima ini katanya memang luar biasa ya. Bisa menjadi penerang kubur kita dan setiap hari ini kita lakukan lebih dari 5 kali mungkin ya. Karena banyak orang yang melakukan yang sunnahnya, yang segala macam gitu. Tapi suka melakukannya dengan asal-asalan aja. Jadi sayang gitu loh. Nah mungkin minta penjelasannya sama guru kita nih ya. Ustadz Syam, tafadhol Ustadz Syam, silakan dijelaskan. Tapi kembali guruku Ustadz Maulana, Habib, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panduan ketika kita hendak melaksanakan sholat, karena amalan yang paling pertama-tama tadi adalah sholat. Namun sholat itu tidak mungkin dilakukan jikalau tanpa toharoh terlebih dahulu, tanpa bersuci terlebih dahulu. Maka amalan selanjutnya sebagai penerang kubur, sebagai penghias nanti, sebagai penyelamat, sebagai syafaat nanti di kuburan kita adalah menyempurnakan wudhu kita. Subhanallah, amalan yang sehari-hari kita lakukan, bahkan dengan nama lain ar-ribat, yakni benteng daripada pertahanan, yaitu adalah wudhu kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian suatu amal yang dapat menghapus kesalahan, yakni dosa kita, dan juga meninggikan derajat? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakan wudhu dalam kondisi sulit. Kondisi sulit sini dimaksud adalah ketika musim dingin banget gitu ya. Makanya ada di dalam hadis riwayat yang lain bahwasanya man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang sholat di waktu dingin ya, di waktu dingin, di waktu istirahat, di waktu malas banget buat bangun itu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. 2 waktu sholat aja gitu. Kata orang, kok 2 waktu sholat, kenapa bukan 5 waktu? Karena orang yang sudah menyempurnakan 2 waktu sholat ini, bahkan dalam waktu istirahat, dalam waktu dingin banget mereka menyempurnakan wudhunya, maka mereka pasti akan mudah di waktu yang lain. Subhanallah. Maka amalannya adalah menyempurnakan wudhu. Ada lagi hadis lain atau riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya barang siapa, ini jadi wudhu itu teman-teman sekalian, ini jamaah miladiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap wudhu itu hanya untuk sholat. Tidak, tapi wudhu itu adalah benteng kita, pelindung kita, yakni senjata kita bagi orang yang beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tertidur ya, dan dia menyempurnakan wudhunya sebelum tidur, maka dia bermalam bersama malaikat. Bayangin, bermalam bersama malaikat. Kita tidur di dalam rumah yang gak aman,
kita ngeri gitu, ada pencuri, perampok atau segala macam, maka kita dalam keadaan ketakutan. Atau mungkin kita sering nonton film horor, kita akan ketakutan. Tapi kalau kita tidur ditemenin oleh orang yang kita percaya, atau kita dijaga oleh orang yang sangat kita percaya, mulai dari pagarnya, kemudian kamarnya, semua dijagain, subhanallah, maka kita akan merasa aman. Nah, kata Nabi SAW, orang yang menyempurnakan wudhunya lalu mereka tertidur, maka dia bermalam bersama malaikat. Lalu mereka terbangun dan malaikat itu pun berdoa, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Orang ini kenapa? Karena dia tertidur dalam keadaan suci, atau dia tertidur dalam keadaan sebelumnya dia menyempurnakan wudhunya sebelum tidur. Ini itu tidur, kemudian bangun tidurnya. Ada orang yang bangun tidur, maka ada dua orang daripada umatku, kata baginda Nabi SAW, yang satu tertidur, yang satu terbangun untuk menyempurnakan wudhu. Maka setiap tetesan air itu berupa ampunan dosa dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Amin. wudhu itu adalah utama. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kesempurnaan wudhu ini adalah bicara masalah tentang amalan kelima untuk menerangkan Betul. kubur kita Amin, nanti gitu ya. betul. Salat, Ah, kemudian Sabar. sabar, betul. kemudian wakaf, Wakaf, wudu. wudu. Satu lagi, Satu kan udah lagi. 4 itu, 5. Apa tadi? Ayo, Apa yang yang Ustadz kelima? Maulana yang ketinggalan. Aku Bukan, sabar. Ustaz Maulana sabar. Sabar. Iya sabar. Ustaz Sam, Aku. apa? Iya. Apa tadi? Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Iya, ketinggalan deh tuh. Jadi ya salat, kan? sabar, surah Al-Mulk, Iya. sama wakaf, lalu yang kelima adalah menjaga wudhu. Menjaga Betul wudhu. banget. Nah sekarang gini ya, buat jamaah Islam itu indah nih, udah banyak yang mengirimkan pertanyaan yang pengen langsung dijawab sama guru-guru kita. Ya udah, Ustadz Maulana sama Ustadz Syam kayaknya udah siap tuh. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak yang sudah ikut bergabung di Islam Tindak dengan mengirimkan pertanyaan. Kita langsung baca aja. Langsung Ustaz ya, dari Isnaningsi 16_. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, Saya mau waalaikumsalam. tanya, seorang istri kalau kirim Al-Fatihah, Yasin untuk almarhum suaminya, itu keterima di sana enggak dibanding anaknya? Doa apa buat saya yang masih keingetan, kebayang terus sama almarhum suami? Saya baru 4 bulan ditinggal suami meninggal. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Baik, makasih banyak. Terima kasih banyak kepada orang-orang yang senantiasa mengingat orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Berarti ada kesan yang luar biasa. Mengirimkan Al-Fatihah Yasin buat almarhum suami, itu ketahuilah, mau mengirimkan, itu kan Al-Fatihah adalah doa. Jadi sekali lagi Al-Fatihah itu doa, jadi bisa dikirimkan sebagai pahalanya. Ingat ya, yang terputus itu amal, pahala enggak. Sekali lagi, camkan ini, yang terputus itu amal atau perbuatan. Tapi pahala tidak, jadi bisa membaca Al-Quran, kita niatkan pahalanya. Sedekah, yang apa dikirimkan? Pahalanya. Jadi ikrau Yasin ala mautikum, bacakan Yasin untuk orang matimu. Yakin sampai. Ya itu. Masya Allah. Tapi Iya, Ustadz Nero. pertanyaan selanjutnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Anissa Sanisa. 695. Assalamualaikum Ustadz. Iya, bagaimana ya bacaan penerang kubur buat arwah yang sudah meninggal dan untuk muhasabah diri kita sendiri. Dan waktu bacaannya baiknya di masa apa ya? Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khaira. Masya Allah, seorang cucu atau anak yang berbakti kepada orang tua, bahkan di saat orang tuanya sudah meninggal pun masih mau mengirimkan pahalanya. Maka tadi sudah dijelaskan ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Salah satunya adalah doa daripada anak soleh. Dan Al-Quran itu adalah doa. Jadi ternyata ketika kita membaca Al-Quran sebagai penerang kubur bagi orang-orang yang telah meninggalkan kita, maka itu boleh-boleh saja. Dan kita membaca Al-Quran tanpa diniatkan pun, kalau itu anak kandungnya itu akan sampai. Kalau tanpa diniatkan pun itu akan sampai kepada orang tua. Tanpa disebut nama orang tua kita pun akan sampai kalau itu anak kandungnya. Karena udah satu server tuh. Tapi kalau misalnya untuk orang lain kita harus menyebutkan siapa, si fulan bin fulan atau si fulanah binti fulan. Wallahu ta'ala alam. Tapi Ustadz masih ada pertanyaannya nih. Apa itu? Apakah benar amalan selanjutnya sebagai penerang kubur yakni harus dipupuk sejak dini? Iya. Karena cobaan
anak-anak milenial banyak Ustaz, lebih Iya. banyak daripada zaman Jadi dulu. sebenarnya ada amalan yang bagus kita lakukan. Baik anak milenial yang belum nikah ataupun yang milenial sudah nikah. Oh gitu Ustaz ya. Atau ya lagi, pokoknya gitulah. Wah, ini Pokoknya orang muda siapin ini pasti. catatan, ada teknik, ada cara supaya terang kuburnya lewat jalur sesuatu. Mau tahu? Masya Allah, mau Bahas Ustaz. sesaat lagi. Insya Allah, kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. alhamdulillah.